Jadi bentuk parfum apapun, entah itu spray atau entah itu pakai olesan atau lain sebagainya, itu diharamkan setelah kita melafalkan niat, setelah kita berniat melakukan ibadah umrah ataupun haji. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para teman-teman sekalian, para pemirsa, para subscriber setia kami, dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan istiqomah. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang penuh sehingga antum sekalian, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala bisa hadir beribadah baik umrah ataupun haji di tanah suci Makkahul Mukarramah. Amin amin ya rabbal alamin. Muharramatul ihram di antaranya yaitu memakai wewangian, teman-teman. Jadi setelah jamaah melakukan niat atau niatul ihram atau niatul haji atau niatul umroh, maka di situ ada larangan-larangan, di antaranya yaitu memakai wewangian, memakai parfum. Jadi bentuk parfum apapun, entah itu spray atau entah itu pakai olesan atau lain sebagainya, itu diharamkan setelah kita melafalkan niat, setelah kita berniat melakukan ibadah umrah ataupun haji. Maka di situ dilarang. Toh nanti untuk tindakannya, untuk tindakan-tindakan bagi orang yang melakukan keharaman atau orang-orang yang melakukan tindakan semacam itu, yaitu memakai wewangian, maka di situ harus membayar kafarat, entah itu menyembelih kambing, atau di situ bisa puasa, atau nanti it'am masakin, dan sebagainya. Dan sekarang parfum semacam apa yang diharamkan ketika kita sudah melakukan niatul ikhram, yaitu entah itu niatul ikhram umroh ataupun haji, yaitu teman-teman sesuatu yang memang dikatakan parfum, sesuatu yang memang dikatakan wewangian, dan wewangian tersebut memang maksudul aqdam atau tujuan barang tersebut memang untuk buat wewangian. Jadi dari pabriknya atau hukum uruf, hukum kebiasaan banyaknya masyarakat, atau hukum yang memang kita ketahui, barang ini buat parfum loh, atau barang ini memang buat wewangian. Jadi dilarang, teman-teman. Jadi yang penting ini diperuntukkan untuk wangian, ini dilarang. Kalau semisal ada sesuatu yang memang kebetulan wangi, contoh masalah karena kalau jemaah perempuan ini biasanya bawa minyak kayu putih, bawa fresh care dan sebagainya. Maka di situ kan kayak fresh care atau minyak kayu putih kan ada wanginya. Wanginya harum. Bahkan ada salah satu orang atau ada salah satu sedikit orang ini suka dengan wanginya minyak kayu putih ataupun fresh care, teman-teman. Jadi apakah di situ juga tidak diperbolehkan memandang di situ wangi? Contoh juga ada juga pakai apa? Pakai hot and cream. Itu wangi. Ada aromanya, ada aromanya khusus, ada aromanya tersendiri bahwa itu hot and cream atau semacamnya. Jadi apakah semacam itu ketika kita sudah melafalkan niat memakai balsem atau memakai hot and cream atau memakai fresh care, minyak kayu putih dan semacamnya tidak diperbolehkan? Itu diperbolehkan, teman-teman. Karena apa? Karena fresh care atau minyak kayu putih ini kebetulan wangi. Kebetulan memang ada aromanya yang enak, aromanya yang wangi, sehingga hampir mirip kepada apa? Parfum. Kalau fresh care kan banyak, ada wangi ini, ada wangi macam-macam lah.
wanginya macam-macam sehingga kayak memang tidak ada sulit untuk dibedakan antara face care dengan parfum dan sebagainya. Tidak apa-apa teman-teman. Kalau memang itu diperuntukkan untuk obat, kalau fresh care kan untuk obat, biar kita tidak pusing atau biar kita tidak masuk angin, ini tidak apa-apa. Atau contoh lagi minyak kayu putih. Minyak kayu putih bisa diperuntukkan untuk apa? Untuk eh, ketika kita digigit nyamuk atau serangga, ini bisa kita obati dengan minyak kayu putih atau kayak balsem atau kayak hot and cream. Hot and cream ini untuk apa? Untuk pegel-pegel sendi, teman-teman. Jadi dari pabriknya, pembuatannya itu dibuat untuk apa? Untuk pengobatan, untuk dibuat obat, untuk dibuat biar kita tidak capek, biar kita tidak pusing. Cuman memang kebetulan kebetulan saja wanginya harum. Jadi tidak apa-apa selama uruf di situ mengatakan obat atau kebiasaan orang di situ mengatakan obat atau bukan parfum, maka di situ tidak apa-apa dipakai untuk apa teman-teman? Dipakai setelah kita melafalkan niatul ikhram. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau obat yang memang diperuntukkan untuk berobat itu tidak apa-apa teman-teman. Tetap diperbolehkan. Nah, nanti kalau setelah atau tidak sengaja atau sengaja memakai parfum, tindakan atau membayar kafarat itu seperti apa? Apakah ketika tidak sengaja tetap membayar kafarat, ataukah sengaja atau tidak tetap membayar atau tidak bayar? Atau ketika orang lupa bahwasanya itu parfum itu haram bagi orang yang ikhram, ataupun lupa orang ini dengan keadaan lupa kalau kalau orangnya ini berikhram, bagaimana? Ketentuan-ketentuan, larangan-larangan pada ihram ini ada perbedaan, teman-teman. Jadi di banyak larangan-larangan ihram itu ada kalanya nanti meskipun lupa, meskipun tidak disengaja, ini ada kalanya tetap membayar kafarat. Entah itu berupa kambing, edam, atau berupa nanti it'am masakin, atau itu berupa puasa, itu tetap lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak, ini tetap membayar kafarat. Itu diantara salah satu larangan-larangan ihram. Nah, sekarang untuk orang melakukan parfum atau memakai wangian, ini apakah nanti juga meskipun tidak disengaja tetap harus membayar kafarat? Itu teman-teman tidak. Beda dengan kita memakai parfum, memakai sabun, memakai bedak, sabun muka, atau pasta gigi dengan pakai odol, atau pakai apa, banyak, pakai hand body lotion, atau pakai deodoran. Jadi kalau memang nanti lupa, entah itu lupanya itu karena lupa karena dengan keadaan ikhramnya yang lupa, tidak tahu kalau orang ini waktu itu tidak tahu kalau sedang berikhram, atau tidak tahu atau lupa kalau memakai wangian ini haram atau tidak diperbolehkan, maka di situ tidak diwajibkan membayar kafarat, tidak diwajibkan puasa, atau tidak diwajibkan membayar atau apa, it'am masakin, memberikan makan kepada orang miskin, selama orang tersebut tidak sengaja atau orang tersebut tidak dengan keadaan lupa. Nah, kalau disengaja teman-teman, kalau disengaja memang sengaja tahu bahwa keadaan sudah berikhram, larangan-larangan ikhram tahu, yaitu parfumnya ini yang dipakai emang tahu kalau itu haram, kalau tidak boleh, maka di situ nantinya diwajibkan membayar kafarat, teman-teman. Jadi harus dengan keadaan sadar. Kalau khusus parfum harus dengan keadaan sadar. Kalau lupa tidak usah bayar kafarat. Seperti itu. Jadi ini penting sekali. Ya, jangan sedikit-sedikit membayar kafarat. Dengan keadaan lupa membayar kafarat, membayar dam, menyembelih kambing. Kan banyak seperti itu. Jadi mohon maaf karena memang ini butuh pengetahuan. Jadi banyak mungkin dari jamaah-jamaah umroh ataupun haji yang memang tidak tahu, yang memang
awam di bidang ini. Jadi mudah-mudahan setelah video ini, setelah antum melihat video kita ini, Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala antum diberi pengetahuan yang lebih sehingga ibadah-ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ibadah yang mabrur, yang makbul. Maka ada salah satu syair mengatakan, orang yang apa ya? eh, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi orang yang tanpa ilmu melakukan sesuatu, orang tanpa ilmu, tanpa pengetahuan melakukan sesuatu, maka apa? Amaluhu mardudatun la tuqbalu. Pekerjaannya, amaliyahnya tidak diterima, maka tidak terima. Maka di antara penting daripada orang eh, melakukan ini karena memang fatal, teman-teman. Fatal keadaannya ketika kita dengan keadaan tidak tahu. Sebenarnya tidak tahu ini karena kita tidak belajar sebenarnya. Maka beda. Harus ada apa waktu untuk meluangkan waktu kita untuk belajar sebelum kita melakukan ibadah umroh, sebelum kita melakukan ibadah haji, teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pengetahuan lebih. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup kiranya dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.